Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia 7DN. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai sejarah, fungsi, kedudukan, dan ragam bahasa Indonesia. Ini merupakan anggota kami. Sejarah Bahasa Indonesia. Sejarah Bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan, perkembangannya ditandai dengan ditemukannya prasasti berbahasa Melayu dengan huruf Pallawa seperti prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, dan Kota Kapur. Kemudian pada abad ke-13, masuknya ajaran agama Islam mempengaruhi tradisi menulis bahasa Melayu. Dan pada abad ke-19, huruf Arab mulai digunakan masyarakat Indonesia untuk menulis bahasa Melayu atau tulisan Jawi. Lalu pada masa penjajahan Belanda, bahasa Indonesia sudah sangat dikenal dan terhormat. Hal tersebut dibuktikan dengan bahasa Melayu yang digunakan sebagai sarana penghubung luas seperti surat kabar. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Pada tahun 1938, diselenggarakan Kongres pertama Bahasa Indonesia di Solo dan menghasilkan keputusan penting, yaitu Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa pengantar dalam badan-badan perwakilan. Kemudian pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia, namun bahasa Indonesia tetap berkembang. Selanjutnya yaitu sejarah bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Pada tanggal 8 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kemudian pada tahun 1972 ejaan bahasa Indonesia dibakukan dan ditetapkan setelah mengalami beberapa perubahan. Lalu pada tahun 1975 keluarkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang biasa dikenal dengan EYD. Kemudian setiap 5 tahun sekali, ejaan bahasa Indonesia selalu disempurnakan atau diperbaharui. Bahasa Indonesia sekarang dipakai, dipelajari di berbagai perguruan tinggi nasional dan internasional. Yang selanjutnya, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional setelah diciptakannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, tepatnya pada ikrar ketiga, yang berbunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Fungsi Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Yang kedua, sebagai alat berhubungan tingkat nasional. Bahasa Indonesia dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas. Alat berhubungan antar daerah dan antar suku. Dan juga sebagai alat berhubungan dalam masyarakat yang latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang sama. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat pengembang kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa yang digunakan untuk membina dan mengembangkan kebudayaan nasional yang memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri. Sebuah bahasa menjadi sangat penting jika memiliki fungsi atau selalu digunakan dalam penyebaran ilmu pengetahuan, sastra, dan teknologi. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa yang dalam penggunaannya berbeda-beda sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan. Adapun klasifikasi ragam bahasa Indonesia, yang pertama menurut pandangan penutur dan dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah ragam dialek atau yang biasa disebut juga ragam daerah atau logat, yang mudah dikenali melalui tata bunyinya. Kemudian yang kedua adalah ragam terpelajar. Ragam terpelajar adalah ragam bahasa yang terjadi pada berkembangnya bahasa dari masa ke masa. Contoh pada zaman dulu penyebutan video memakai huruf awalan V yaitu video, tetapi pada zaman sekarang berubah menjadi huruf awalan V yaitu video. Yang ketiga adalah ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan, dan perundang-undangan. Dan yang keempat adalah ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Selanjutnya, menurut jenis pemakaian. Yang pertama, ada ragam dari sudut pokok persoalan.
Bahasa Indonesia ditinjau berdasarkan pokok persoalan yang dibicarakan dan memperlihatkan variasi bahasa Indonesia sesuai dengan bidang itu. Yang kedua, ada ragam menurut sarananya. Dilihat dari sarananya dapat dibedakan menjadi ragam bahasa Indonesia lisan dan ragam bahasa Indonesia tertulis. Yang ketiga, ragam yang mengalami gangguan percampuran atau interferensi. Adanya percampuran unsur bahasa yang berbeda, misalnya seperti bahasa daerah atau bahasa asing. Kemudian ada ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi ilmiah. Ragam bahasa ilmiah harus cendekia, lugas, dan jelas. Kemudian ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi kebahasaan. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan, antara lain adalah kaidah ucapan, bentukan kata, kalimat, makna, dan sosial. Bahasa Indonesia yang baik belum tentu benar. Kemudian ada dua syarat untuk dalam pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu adalah memahami kaidah kebahasaan dan memahami situasi kebahasaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.